Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita memasuki panel paparan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Perundangan turunannya. Dengan narasumber Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non-B3, dengan moderator Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kami mohon kepada para narasumber dan moderator untuk menuju ke tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu narasumber, mohon kesediaannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Ibu jajaran Eselon 1 dan Eselon 2 Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para penasihat senior, staf khusus, staf ahli, kemudian tenaga ahli menteri, dan hadirin yang berbahagia. PP 22 jumlah halamannya ada 1000 halaman lebih, dan waktu yang tersedia cuma 70 menit, sehingga kami mohon Bapak Ari Sujianto, Direktur Pencegahan Dampak Usaha dan Kegiatan, kemudian dilanjutkan Bu Lukmi Purwandari, Direktur Pengendalian Pencemaran Air, dan Pak Dasrul Caniago, mohon maaf Bu Menteri, beliau harus dari virtual karena harus isolasi mandiri. Kemudian Pak Dida Mikfar, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, dan Pak Gunawan, Direktur Verifikasi Limbah B3. Waktu yang tersedia bagi Bapak Ibu sekalian hanya 12 menit masing-masing, dan mohon maaf kalau saya ketok 2 kali, artinya hanya tersedia 2 menit tersisa. Kami persilahkan kepada Bapak Ari Sujianto. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sigit, yang saya hormati Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri, Pak Sekjen, Bu Irjen, Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2, dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sigit, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu merupakan PP yang cukup tebal dan tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, yang juga sifatnya omnibus. Lanjutkan saja, jadi PP ini dibentuk atas amanat beberapa pasal di Undang-Undang 11 2020 yang merupakan perubahan dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 32 2009. Pasal-pasal seperti ini, kemudian amanatnya terkait dengan beberapa substansi. Lanjutkan saja, waktu saya tidak terlalu banyak. Tolong halaman berikutnya. Jadi ada 6 pengaturan yang terkait dengan yang kemudian akan diatur di bab 2 terkait dengan persetujuan lingkungan. Di samping itu, halaman berikutnya ada pengaturan-pengaturan yang terkait dengan baku mutu lingkungan hidup yang nanti diatur di bab 3, 4, 5, kemudian pengelolaan limbah B3 itu diatur di bab 7, kemudian ada dana penjaminan, pengawasan dan sanksi itu diatur di bab 10 dan 11. Lanjutkan lagi, sehingga ini yang tadi saya sampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa PP 22 ini adalah PP Omnibus yang mengintegrasikan beberapa substansi yang sebelumnya diatur dalam beberapa PP. Lanjutkan lagi, jadi tadi seperti disampaikan oleh Bapak Moderator, akhirnya jadilah PP 22 itu 13 bab, ada 534 pasal dan 15 lampiran. Lanjutkan lagi, jadi 15 lampirannya adalah seperti ini. Memang desainnya ini lampirannya juga cukup tebal karena harapannya
memang PP ini tidak memerlukan terlalu banyak pengaturan lebih lanjut dalam bentuk permen yang harapannya bisa langsung lebih operasional. Halaman berikutnya, ini terkait dengan sistematikanya yang ada di 13 bab. Berikutnya, saya masuk ke bab 2, nanti yang akan saya sampaikan hanya bab 2, nanti bab-bab selanjutnya itu narasumber lain yang akan menyampaikan. Pertama, intinya adalah dalam PP ini itu menindaklanjuti amanat di Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi di dalam paparan di Pak Sekjen itu disampaikan bahwa pengaturan ini pada dasarnya tidak merubah prinsip-prinsip pokok dari pengaturan yang ada di Undang-Undang 32 tahun 2009. Yang dilakukan adalah penyempurnaan dalam kebijakan aturan-aturan pelaksanaannya. Lanjutkan lagi. Nah, yang ini yang perlu kemudian kita harus pahami bersama-sama bahwa dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu desainnya untuk satu kegiatan usaha itu hanya memiliki satu perizinan berusaha. Kalau sebelumnya untuk satu kegiatan usaha itu punya berbagai macam jenis izin, maka sekarang tidak bisa lagi. Oleh karena itu, maka nomenklatur izin lingkungan pun tidak bisa lagi. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa izin lingkungan kemudian kita integrasikan ke dalam perizinan berusaha. Hal yang sama juga terjadi dengan misalnya izin lokasi. Izin lokasi itu sekarang nomenklaturnya sudah bukan izin, tetapi nomenklaturnya adalah konfirmasi, persetujuan atau rekomendasi KKPR. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Demikian juga IMB, izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan sekarang nomenklaturnya juga bukan lagi izin, tetapi adalah persetujuan bangunan gedung. Nah, itu pun yang kemudian menyebabkan bahwa dari hasil proses dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKLPL, dan SPPL itu dihasilkan persetujuan lingkungan, di mana kemudian persetujuan lingkungan ini menjadi prasyarat bagi diterbitkannya perizinan berusaha. Itulah yang kemudian dokumen lingkungan atau persetujuan lingkungan itu menjadi safeguard lingkungan di Indonesia, yang kemudian adalah persetujuan lingkungan itu termuat di dalam perizinan berusaha. Begitu termuat dalam bentuk nomenklatur izin, maka kemudian dapat dilakukan pengawasan dan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Yang ini sudah disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, bahwa dengan kemudian kita mengintegrasikan izin lingkungan dalam perizinan berusaha, maka kemudian ada satu tahapan proses yang bisa kita ringkas tanpa harus mengulangi fungsi dan manfaat dari izin lingkungan itu. Lanjutkan lagi, ini tadi juga saya sampaikan bahwa kemudian persetujuan lingkungan itu menjadi safeguard dengan menjadi prasyarat bagi perizinan berusaha dan menjadi dasar bagi pengawasan begitu terbuat dalam perizinan berusaha. Lanjutkan lagi, ini yang kemudian kita harus pahami bersama-sama bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkat risiko usahanya. Ada yang tinggi, menengah itu dibagi dua, menengah tinggi dan menengah rendah, dan yang rendah. Nah, kemudian ada jenis dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan itu ada 3, AMDAL, UKLPL, dan SPPL. Nah, untuk penetapan jenis dokumen lingkungan itu bukan berdasarkan risiko. Karena untuk penetapan jenis dokumen lingkungan hidup itu tetap mengacu ke pasal 22 dan 23 Undang-Undang 32 tahun 2009 yang berdasarkan dampak penting. Dan pasal-pasal ini tidak dirubah di Undang-Undang 11 2020. Sehingga kalau kita mau melihat jenis dokumen lingkungannya, jangan melihat ke tingkat risikonya. Jadi jangan melihat di PP 5 2020, tetapi PP 5 2021, tetapi melihat ke Permen LHK P4 2021. Jadi penetapan jenis dokumen lingkungan itu merupakan kewenangan dari Menteri yang membidangi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jadi dalam hal ini adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan sekarang sudah diterbitkan Permen LHK P4 2021 yang membagi
jenis dokumen lingkungan ini. Lanjutkan lagi. Jadi ini nanti gambaran terkait dengan yang tadi disampaikan, tetapi ada yang di kotak atas itu yang kemudian kita harus perhatikan, bahwa pengaturan di PP 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko itu hanya terkena atau hanya mengatur kegiatan pelaku usaha saja. Sementara dokumen lingkungan, AMDAL, UKLPL, dan SPPL itu juga dikenakan kepada kegiatan setiap orang perorangan maupun kegiatan pemerintah. Nah, untuk kegiatan pemerintah itu tidak akan ada yang namanya perizinan berusaha. Nah, untuk kegiatan pemerintah itu diatur dengan menyebutnya adalah persetujuan pemerintah. Kewenangannya di mana? Nanti kewenangannya itu akan merujuk tetap pada Undang-Undang 23 2014. Lanjutkan lagi. Kemudian ini yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, bahwa kita merubah skema pengaturan untuk penilaian dokumen AMDAL yang dilakukan oleh tim uji kelayakan, di mana tim uji kelayakan itu nanti akan dibentuk di pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga ada penugasan khusus, di mana tujuan perubahan ini ada 3, tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekjen. Pertama, memastikan NSPK penilaian AMDAL di seluruh Indonesia itu sama. Yang kedua, meningkatkan aspek ilmiah dari dokumen AMDAL. Dan yang ketiga adalah menghilangkan bottleneck yang selama ini terjadi. Prosesnya nanti seperti ini, halaman berikutnya. Jadi nanti pemerintah daerah, jadi gubernur, bupati, wali kota mengajukan usulan untuk tim uji kelayakan yang kemudian akan dievaluasi oleh lembaga uji kelayakan. Nanti setelah memenuhi kriteria, maka akan diterbitkan SK tim uji kelayakan oleh Ibu Menteri, di mana di dalam tim uji kelayakan itu terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur pemerintah dan unsur ahli. Lanjutkan lagi, nanti di 2 unsur ini, baik ahli yang di tim uji kelayakan maupun ahli yang menyusun dokumen AMDAL itu dipersyaratkan sertifikasi. Lanjutkan. Kemudian ini terkait dengan pelibatan masyarakat. Jadi pelibatan masyarakat yang kita atur ini kemudian diharapkan bisa lebih fokus dan lebih mengena sesuai dengan rentang kendali dari masing-masing pelaku. Lanjutkan. Jadi pengaturannya adalah tetap semua unsur masyarakat itu dilibatkan dalam proses AMDAL. Yang menjadi kewajiban dari pemerakarsa itu adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung, sementara masyarakat yang lain seperti pemerhati, LSM, dan sebagainya, pelibatannya merupakan tugas dari pemerintah melalui tim uji kelayakan. Lanjutkan lagi. Kemudian ini yang penting nanti terkait dengan yang disampaikan oleh narasumber yang lain, yaitu integrasi izin yang sebelumnya disebut izin PPLH ke dalam AMDAL, UKLPL, dan SPPL. Jadi ini nanti dilakukan integrasinya. Lanjutkan, nanti integrasi itu sistemnya seperti diagram di bawah ini. Lanjutkan lagi. Terus, kemudian terkait dengan pengaturan kewenangan. Ini yang juga kemudian harus menjadi perhatian karena ada perubahan skema terkait dengan pengaturan kewenangan. Sebelumnya pada saat kita masih memiliki nomenklatur izin, maka kita bisa mengatur pembagian urusannya. Dan waktu itu diatur dengan Permen LH nomor 8 tahun 2013. Begitu sekarang kita mengintegrasikan diri ke dalam perizinan berusaha, maka pengaturan kewenangan itu kita menganut atau mengikuti pengaturan kewenangan perizinan berusahanya, yang mana kemudian diatur di dalam lampiran di PP 5 2021. Tapi itu hanya untuk yang kegiatannya pelaku usaha. Sementara untuk kegiatan pemerintah itu tidak diatur di PP 5. Sehingga untuk kegiatan-kegiatannya pemerintah, pengaturan pembagian urusannya tetap mengacu seperti saya sampaikan tadi, mengacu ke Undang-Undang 23 2014. Teruskan lagi, ini tentang contoh-contoh saja pengaturan kewenangannya. Lanjutkan lagi, kemudian ini terkait dengan pengaturan perubahan persetujuan lingkungan. Jadi perubahan persetujuan lingkungan itu ada yang melalui perubahan dokumen lingkungan, ada yang tanpa melalui perubahan dokumen lingkungan. Lanjutkan saja. Terus, kemudian pengaturan tentang pembagian kegiatan yang wajib AMDAL, UKLPL, dan SPPL.
Itu menjadi kewenangan dari Menteri LHK dan sudah diterbitkan Permen LHK P4 2021. Teruskan saja. Berikutnya lagi ini sudah, lanjutkan saja terus. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan RKLP Rinci. Jadi RKLP Rinci ini adalah bentuk UKL-UPL yang diterapkan kepada tenan atau kegiatan yang ada di dalam kawasan, yaitu kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ini bentuknya bukan namanya UKL-UPL tapi RKLP Rinci karena persetujuannya nanti diberikan oleh pengelola kawasan. Lanjutkan, kemudian untuk masa transisi sudah diterbitkan Surat Edaran Menteri LHK nomor 2 tahun 2021. Lanjutkan lagi, kemudian sudah terbit, saya katakan tadi, Permen LHK P4 2021 yang mengatur membagi habis semua KBLI yang kemudian pengaturan wajib AMDAL, UKLPL atau SPPL-nya. Lanjutkan lagi terus, kemudian kita juga sudah mengintegrasikan dengan sistem OSS, sehingga kalau sistem OSS itu berlaku 4 bulan sejak PP 5 dan kemudian diundur menjadi 2 Juli nanti, insya Allah kita sudah siap untuk melaksanakannya. Mungkin itu saja ya Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari Sucianto. Dengan waktu yang cepat, kami persilahkan Bu Lukmi Purwandari untuk menyampaikan materinya. Nanti Pak Dasrul, mohon siap-siap Pak Dasrul. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Menteri, yang kami hormati Pak Sekjen, serta Bapak Ibu pejabat eselon 1 dan 2 yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan topik Peraturan Menteri LHK nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis atau pertek dan surat kelayakan operasional atau SLO khususnya untuk kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah. Lanjut. Nah, muatan dari Permen LHK nomor 5 tahun 2021 ini ada 5 bab di batang tubuhnya dan sebanyak 17 lampiran, di mana untuk bab 2 yaitu kegiatan pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah ini didukung dengan 9 lampiran, di mana lampiran 1 sampai dengan 4 ini berisi tata cara. Tata cara mulai dari penapisan secara mandiri, penyusunan kajian teknis, penyusunan standar teknis, dan penyusunan sistem manajemen lingkungan. Diharapkan dengan tata cara yang disampaikan di lampiran ini, pelaku usaha maupun pemerintah dapat melakukan dengan lebih cepat. Selanjutnya yang lampiran 5 sampai dengan 9 ini berisi format-format. Ada 3 format berita acara, yaitu pemeriksaan teknis, pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah, format berita acara hasil penilaian substansi, dan berita acara verifikasi persetujuan teknis. Dan 2 format pertek, intinya dua format lainnya yaitu persetujuan teknis dan format dari SLO itu sendiri. Lanjut, Bapak Ibu yang kami hormati, dari PP 22 tahun 2021 khususnya bab 3 terkait dengan perlindungan dan pengelolaan mutu air, ini meliputi 3 tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan. Untuk tahap perencanaan ini outputnya adalah RPPMA atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, di mana RPPMA ini menjadi dasar atau acuan di dalam melakukan kegiatan pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan. Khusus untuk kegiatan pengendalian pencemaran ini terdiri dari pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air, dan pemulihan mutu air. Untuk pencegahan pencemaran air ini dilakukan untuk sumber pencemar nirtitik dan titik. Khusus untuk sumber pencemar titik, ini ada 7 instrumen yang diterapkan. Salah satunya adalah persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah. Lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan persetujuan teknis, standar teknis, dan SLO? Ini semua tercantum di bab 1 yaitu ketentuan umum. Lanjut. Dan selanjutnya siapa yang wajib memiliki pertek?
Ini usaha atau kegiatan wajib AMDAL atau KLPL yang membuang atau memanfaatkan air limbahnya wajib memiliki persetujuan teknis dan SLO ini. Pembuangan air limbah di badan air permukaan, di laut, dan di formasi tertentu, serta pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu dan untuk aplikasi ke tanah. Ini wajib memiliki pertek dan SLO. Di dalam mengajukan persetujuan teknis, ini pelaku usaha atau kegiatan wajib melengkapinya dengan kajian teknis atau standar teknis dan sistem manajemen lingkungan. Mana yang harus dilengkapi dengan kajian teknis dan mana yang standar teknis ini dapat dilakukan dengan melakukan penapisan secara mandiri sebelum melakukan permohonan pertek itu sendiri. Lanjut. Nah, kajian teknis bedanya dengan standar teknis di sini. Jadi untuk standar teknis ini muatannya ada deskripsi kegiatan, berikutnya rona awal dan perakiraan dampak, serta RKL RPL, rencana pengelolaan dan rencana pemantauan, serta internalisasi biaya lingkungan. Dan untuk standar teknis ini cukup deskripsi kegiatan dan rujukan baku mutu air limbah yang ditetapkan Menteri, serta RKL RPL dan internalisasi biaya lingkungan. Ketentuan lebih detailnya ini ada di lampiran 2 dan lampiran 3. Lanjut. Ini secara jelas tata caranya menyusun kajian teknis. Lanjut lagi. Jadi pelaku usaha maupun pemerintah dipandu dengan tata cara ini. Lanjut lagi. Nah, ini lampiran 4, ini tata cara penyusunan sistem manajemen lingkungan untuk memandu pelaku usaha maupun pemerintah. Lanjut. Berikutnya ini tata cara penapisan. Mana pengajuan persetujuan teknis yang harus dilengkapi dengan kajian teknis dan mana yang dilengkapi cukup dengan pedoman pemenuhan atau dokumen pemenuhan standar teknis. Ada daftar usaha atau kegiatan dengan potensi pencemar tinggi. Ini bisa dilihat di tabel di lampiran 1 juga berdasar KBLI-nya. Jadi dari sini dengan diagram alir ini semua bisa membaca mana yang perlu kajian teknis, mana yang standar teknis. Lanjut. Nah, ini khusus untuk yang berpotensi pencemar tinggi dengan KBLI-nya sudah jelas ini perlu kajian teknis. Lanjut. Yang kedua ini penapisan untuk pertek terkait dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Juga mana yang perlu kajian teknis, mana yang standar teknis bisa diacu dengan diagram alir ini. Lanjut. Ini penapisan untuk pengajuan pertek dalam hal pemanfaatan air limbah untuk pemanfaatan air limbah ke formasi tertentu. Mana yang pertek dan mana yang kajian teknis sebagai dokumen pendukung pengajuan pertek ini bisa dilihat. Lanjut. Nah, bagaimana mekanisme penerbitan persetujuan teknis? Jadi pelaku usaha atau kegiatan ini mengajukan permohonan teknis atau pertek kepada Menteri, Gubernur, Wali Kota sesuai kewenangan persetujuan lingkungannya. Dan nanti Menteri menugaskan pejabat bidang pengendalian pencemaran dan Gubernur atau Bupati menugaskan pejabat bidang lingkungan hidup untuk melakukan pemeriksaan teknis lengkap atau benar. Ini waktunya 2 hari. Berikutnya apabila ada ketidak atau kekurangan bisa dikembalikan ke pelaku usaha, dikasih waktu 10 hari. Apabila tidak selesai maka dianggap batal. Dari pemeriksaan teknis dilanjutkan ke penilaian substansi. Dari penilaian substansi sampai dengan terbitnya persetujuan teknis ini diperlukan waktu 30 hari kerja. Nah, bagaimana cara-cara menilai secara teknis dan penilaian substansi ini sudah ada format berita acara dan hal apa yang diatur. Nah, setelah terbit persetujuan teknis, pelaku usaha akan melanjutkan ke persetujuan lingkungan dengan melengkapi atau dengan syarat melampirkan persetujuan teknis ini. Lanjut. Nah, ini adalah berita acara pemeriksaan teknis. Lanjut lagi. Ini ada di lampiran 5 dan lampiran 6 ini format berita acara hasil penilaian substansinya. Lanjut. Berikutnya muatan pertek. Ini juga sudah ada formatnya di lampiran 7. Isinya adalah standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah, standar kompetensi SDM, dan sistem manajemen lingkungan. Lanjut. Ini format perteknya. Jadi ada surat pertek dan ada lampiran surat pertek. Lanjut. Ini ada di lampiran 7. Lanjut. Jadi ini bisa dijadikan panduan bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Berikutnya bagaimana mekanisme penerbitan SLO.
Mekanismenya adalah penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pembuangan atau pemanfaatan air limbah dan tentu saja yang sudah memiliki pertek, ini melakukan pelaporan kepada Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota sesuai kewenangannya penerbitan perling. Ini melaporkan bahwa telah selesai membangun sistem pengolahan air limbah dan atau telah melakukan uji coba air limbah. Dilengkapi dengan dokumen pendukung ada 6. Lanjut. Nah, selanjutnya dalam waktu kurang dari 5 hari atau selama-lamanya 5 hari, pemerintah melakukan verifikasi lapangan, di mana Menteri bisa menugaskan pejabat madya bidang PPKL dan Gubernur dan Wali Kota menugaskan pejabat bidang lingkungan hidup. Verifikasi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian standar teknis dengan sarana prasarana yang ada dan berfungsinya sarpras yang ada serta terpenuhinya baku mutu air limbah dalam pertek. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, dilihat apakah sesuai atau tidak. Jika telah terpenuhi maka akan terbit SLO dalam waktu 3 hari kerja. Nah, apabila tidak sesuai maka terbit arahan untuk melakukan perbaikan sarana prasarana atau arahan untuk perubahan pertek atau perlingnya. Kesempatan perubahan atau perbaikan ini hanya dilakukan 1 kali. Berikutnya apabila sudah sesuai maka terbit SLO dan jika tidak terpenuhi maka SLO tidak akan terbit. Lanjut. Berikutnya ini bagaimana cara melakukan verifikasi lapangan. Pelaku usaha maupun pemerintah sudah bisa melihat di sini acuannya saja ada untuk verifikasi pembuangan air limbah ke badan air permukaan, untuk verifikasi pembuangan air limbah ke formasi tertentu, juga untuk verifikasi terkait dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Apa saja yang perlu dilihat di lapangan ini sudah jelas di pasal 21. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk melihat berfungsinya sarana prasarana dan terpenuhinya baku mutu air limbah, ini perlu dilakukan evaluasi dengan melihat sistem pengolahan air limbahnya apakah sesuai dengan SOP-nya atau tidak dan membandingkan hasil uji lab paling lama 2 bulan terakhir dengan nilai baku mutu air limbah yang ada. Ini menggunakan laboratorium terregistrasi. Lanjut. Berita acara verifikasi lapangan ini sudah ada formatnya, jadi sudah jelas perlu apa saja yang di checklist, apa-apa yang dilengkapi. Lanjut. Ini ada di lampiran 8 dan lampiran 9 ini adalah format SLO-nya. Jadi sudah ada formatnya, pelaku usaha bisa melihat apa-apa yang harus dilengkapinya termasuk pemerintah juga seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana perubahan persetujuan teknis? Siapa yang bisa melakukan perubahan persetujuan teknis? Untuk penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan teknis jika akan melakukan perubahan teknis pembuangan dan atau pemanfaatan air limbah. Perubahan teknis yang dimaksud itu perubahan desain dan atau teknologi IPAL-nya, pembangunan IPAL, atau perubahan pengelolaan air limbahnya. Jadi mereka wajib merubah perteknya. Perubahan pertek ini wajib dilengkapi dengan kajian teknis atau dokumen pemenuhan standar teknis. Jadi tadi sudah disebutkan apa isi kajian teknis dan dokumen pemenuhan standar teknis ini. Lanjut. Ketentuan peralihan, ini pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, usaha atau kegiatan yang telah memiliki perizinan pembuangan air limbah atau pemanfaatan air limbah dinyatakan tetap berlaku. Dan selanjutnya untuk usaha atau kegiatan yang sedang dalam proses permohonan perizinan pembuangan atau pemanfaatan air limbah sebelum tanggal 2 Februari 2021 dan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan maupun teknisnya, maka tetap dilanjutkan prosesnya dalam hal penerbitan pertek dan SLO. Lanjut. Nah, sementara itu penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan pembuangan atau pemanfaatan air limbah wajib mengajukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal perizinan pembuangan atau pemanfaatan air limbahnya yang telah dimiliki itu belum mencakup standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan terdapat perubahan usaha atau kegiatan. Tentu di dalam mengajukan persetujuan atau perubahan persetujuan lingkungan ini harus dilengkapi dengan persetujuan teknis.
Dan terakhir ini adalah peraturan ketentuan penutup. Lanjut. Ya, ketentuan penutup ini pada saat peraturan Menteri LHK nomor 5 tahun 2021 ini berlaku, maka ada 6 peraturan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Di antaranya adalah Permen LHK nomor 13 tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengelolaan air limbah bagi usaha atau kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi dengan cara injeksi, karena ini sudah diatur di Permen LHK nomor 5 tahun 2021. Juga termasuk keputusan Menteri LH nomor 28 tahun 2003 dan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 29 tahun 2003. Ini tentang pedoman dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan sawit. Ini jadi terkait dengan aplikasi pada tanah di industri kelapa sawit. Ini dicabut karena sudah diakomodir di Permen LHK nomor 5 tahun 2021 ini. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Bu Lukmi. Pak Dasrul, apakah sudah siap-siap? Silahkan. Silahkan Pak Dasrul. Bu Menteri, kurang pas. Sudah Pak Gandung, sudah. Yang terhormat Bapak Wamen, yang terhormat Bapak Sekjen, Bapak Ibu Eselon 1, Bapak Ibu staf khusus, tenaga ahli, teman-teman Eselon 2, para undangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena harus dari jarak jauh, mudah-mudahan tidak mengurangi pemanfaatannya. Silakan slide saya. Oke, lanjut. Bapak Ibu sekalian, di emisi ini, pertek emisi, kita membagi dua saja, itu emisi risiko tinggi dan emisi risiko rendah. Dengan kata lain, seperti yang disampaikan Bapak Ari tadi, bukan berarti risiko rendah itu adalah UKL-UPL. Bisa saja emisi risiko rendah itu nanti dia justru dokumennya AMDAL. Nah, outline presentasi ini adalah persetujuan lingkungan dan pertek, muatan Permen nomor 5 tahun 2021, persetujuan teknis dan sertifikat layak operasi pemenuhan baku mutu, dan ketentuan peralihan. Lanjut. Bagian 1, oke. Persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis ini pasal 43. PP nomor 22 tahun 2001 pasal 43 ayat 2, pengajuan dokumen AMDAL dan dokumen RKLPL harus dilengkapi dengan persetujuan teknis. Kemudian Permen LHK nomor 5 tahun 2001 pasal 14 ayat 1, persetujuan teknis merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari persetujuan lingkungan dan persetujuan dan perizinan berusaha. Kemudian Peraturan Menteri LHK nomor 5 tahun 2021 pasal 3 ayat 1, setiap usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL atau KLPL yang melakukan kegiatan pembuangan atau pemanfaatan air limbah emisi, kemudian wajib persetujuan teknis, sertifikat layak operasi. Lanjut. Kok seperti ini bukan bahan saya ya? Halo? Bisa ada kesalahan? Iya. Atau saya share screen?
Ya, silahkan Pak Dasrul, kayaknya lebih enak itu. Oke, itu bukan bahan saya, sorry. Bisa terlihat Mas Sigit? Siap, udah tinggal di full screen. Oke, mudah-mudahan nggak ada kendala. Oke, nah ini peraturan tentang persetujuan teknis dan SLO pembuangan emisi. Ini outline-nya, penapisan PPU, kemudian persetujuan teknis, kajian teknis, standar teknis pemenuhan baku mutu emisi, penilaian substansi, dan standar layak operasi alat pengendali emisi. Kemudian persetujuan teknis, untuk mendapatkan persetujuan teknis, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan harus melakukan penapisan secara mandiri, kemudian permohonan persetujuan teknis. Kemudian agak mengganggu ya. Penapisan mandiri itu satu, berdasarkan lokasi kegiatan berada pada wilayah perlindungan dan pengolahan mutu udara kelas 1, atau dampak emisi tinggi atau dampak emisi rendah tetapi belum memiliki baku mutu. Kemudian penapisan secara mandiri dilakukan untuk menentukan kelengkapan permohonan persetujuan teknis berupa kajian teknis atau standar teknis pemenuhan baku mutu emisi. Dalam baku mutu emisi belum ditetapkan oleh pemerintah, penanggung jawab atau usaha atau kegiatan menyusun kajian teknis. Jadi ada beberapa usaha itu baku mutunya belum ada. Contoh kegiatan otomotif misalnya, ini pemerintah agak kesulitan menentukan baku mutunya karena setiap perusahaan otomotif itu mempunyai cerobong yang sangat banyak. Ada yang sampai 150 cerobong, ada yang sampai 70 cerobong, ada yang sampai 120 cerobong. Jadi di sini dibutuhkan kajian teknis sehingga pihak perusahaan bisa mengusulkan dalam persetujuan teknisnya seperti apa besaran baku mutunya. Kok tidak bisa bergerak ya. Ada kendala ini Pak Sigit? Mungkin nggak usah full screen Pak. Ya, saya stop screen dulu ya. Ya. Full screen tuh kadang memang suka ini problem. Oke, masih problem. Sebentar Pak Mas Sigit. Oke. Nah, secara flowchart, penapisan secara mandiri pengendalian pencemaran udara tadi bisa dilihat seperti ini. Usaha dan atau kegiatan apakah berada dalam WPPMU kelas 1? Kalau iya, butuh kajian teknis. Kemudian jika tidak, apakah masuk dalam daftar usaha dan atau kegiatan dengan dampak emisi tinggi? Kalau iya, butuh kajian teknis. Kalau tidak, apakah memiliki baku mutu emisi spesifik? Kalau tidak, perlu kajian teknis untuk menetapkan baku mutu spesifik. Kalau iya, maka cukup standar teknis yang sudah ada dipenuhi. Isi kajian teknis itu adalah informasi profil perusahaan, karakteristik sumber emisi, usulan parameter kunci, desain sistem pengendalian emisi, informasi kriteria desain dimensi, operasional sistem pengendalian emisi, informasi modeling sebaran emisi, kemudian informasi rona awal kualitas udara ambien dan tata guna lahan, kemudian rencana pengolahan dan pemantauan, selanjutnya adalah internalisasi biaya lingkungan. Jadi kita menginternalisasi biaya eksternal sehingga biaya eksternal atau biaya-biaya lingkungan ini menjadi
masuk ke dalam harga pokok produksi nantinya. Standar teknis pemenuhan baku mutu emisi, ini di lampiran 11, deskripsi kegiatan, kemudian rujukan baku mutu emisi yang ditetapkan Menteri, desain sistem pengendalian emisi, informasi kriteria desain, dimensi, dan operasional sistem pengendalian emisi, rencana pemantauan, kemudian internalisasi biaya. Permohonan persetujuan teknis, lampiran 12, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL mengajukan permohonan persetujuan teknis kepada Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan dengan cara bersamaan dengan permohonan persetujuan lingkungan atau permohonan tersendiri. Nah, ini biasanya kami kalau sosialisasi kami meminta perusahaan itu perteknya duluan, gitu. Sehingga ketika AMDAL-nya dibahas, perteknya sudah lengkap. Kemudian permohonan dilengkapi dengan kajian teknis atau standar teknis pemenuhan baku mutu emisi atau sistem manajemen lingkungan dan atau sistem manajemen lingkungan. Nah, apakah butuh kajian atau standar teknis saja itu sesuai dengan sistem penilaian mandiri yang tadi. Pemeriksaan permohonan persetujuan teknis, ini ada di lampiran 13. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran permohonan persetujuan teknis paling lama 2 hari kerja sejak permohonan diterima. Kemudian dalam hal permohonan tidak lengkap dan atau tidak benar, pemohon melakukan perbaikan dan penyampaian kembali dokumen paling lama 10 hari. Kemudian dalam hal perbaikan dokumen tidak disampaikan kembali kepada tim teknis, maka permohonan dinyatakan batal. Ya. Penilaian substansi permohonan persetujuan teknis, kesesuaian isi kajian teknis, itu besaran usaha dan atau kegiatan dengan volume emisi, sistem alat pengendali emisi, sumber emisi, rencana pengolahan dan pemantauan emisi, deskripsi kegiatan, kemudian rujukan baku mutu emisi, kemudian rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya itu ada di lampiran 14, hasil penilaian substansi. Hasil penilaian substansi menyatakan kesesuaian terpenuhi, maka pejabat penilai penerbitkan persetujuan teknis atau akan menerbitkan, kemudian atau kesesuaian tidak terpenuhi, maka pejabat penilai menolak menerbitkan persetujuan teknis disertai dengan alasan penolakan. Penilaian substansi sampai dengan penerbitan persetujuan teknis dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja. Persetujuan teknis ini ada di lampiran 15. Ada standar teknis pemenuhan baku mutu emisi, kemudian standar kompetensi sumber daya manusia, dan sistem manajemen lingkungan. Untuk sistem manajemen lingkungan ini bisa dibuat oleh perusahaan sendiri, jadi tidak harus mengikuti misalnya ISO 14000. Kemudian surat kelayakan operasional alat pengendali emisi. Untuk mendapatkan SLO, penanggung jawab usaha atau kegiatan menyampaikan laporan telah diselesaikannya pembangunan alat pengendali emisi. Kemudian laporan itu harus dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, dan persetujuan teknis, dan hasil pemantauan emisi. Dokumen hasil pemantauan emisi juga dilengkapi dengan QRTC dari laboratorium yang terregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian Pak Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Dasrul. Selanjutnya Pak Dida Mikfar, silahkan menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Halo, tes. Tes. Ya. Terima kasih Pak Sigit, Pak Moderator yang telah membantu acara ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa lebih singkat karena waktu kita cukup terbatas. Jadi bagian awal preambul dari Permen 5 tahun 2021 sudah tadi disampaikan oleh rekan-rekan kami. Jadi kami akan fokus kepada persetujuan teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut, gitu kan. Lanjut. Ada 5 hal yang akan disampaikan, tapi nanti akan bisa cepat saja di bagian-bagian terakhir. Pertama mengenai tata cara permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut, kemudian persyaratan, kemudian bagian perubahan persetujuan teknis, dan yang keempat mengenai surat kelayakan operasional, dan yang bagian kelima mengenai peralihan. Jadi ini tantangan besar bagi rekan-rekan kita di provinsi karena sebelumnya izin pembuangan limbah air ke laut atau sekarang menjadi persetujuan teknis ini adalah dikeluarkan oleh Kementerian LHK dan hanya 1 provinsi yaitu Kalimantan Timur saja. Sekarang 34 provinsi sesuai dengan kewenangan persetujuan teknis dan persetujuan lingkungannya akan menerbitkan persetujuan teknis, sehingga ini menjadi tantangan kita untuk lebih memahami bagaimana tata cara dan persyaratannya, gitu kan. Tentunya waktu yang sangat pendek ini tidak cukup. Nanti pada kesempatan berikutnya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Menteri, kita akan agendakan lagi sosialisasi yang lebih detail. Lanjut. Ya, lanjut saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, yang terutama yang ada di melalui virtual, bahwa pembuangan air limbah ke laut ini dilakukan untuk yang dampaknya terkait yang rendah dan tinggi. Jika itu dampaknya rendah, sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari Sudianto, maka penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketaatan peraturan perundangan, gitu kan, yaitu dengan mengacu kepada standar teknis. Jika dia dampaknya tinggi, maka penanggung jawab wajib mendapatkan persetujuan teknis dengan menyusun kajian teknis. Ini kata kuncinya. Lanjut berikutnya. Ya, ini tata cara penanggung jawab melakukan permohonan dengan melakukan penapisan secara mandiri dan juga permohonan persetujuan teknis. Lanjut saja. Ya, ini juga lanjut saja, tadi sudah disampaikan. Nah, saya bagian ini mohon maaf agak kecil. Akan saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Jadi di step pertama adalah dilakukan penapisan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu terkait dengan daftar usaha dan atau kegiatan sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha. Jika dari daftar usaha dengan kajian teknis dan tidak ada dalam daftar usaha dengan standar teknis, maka lanjut dia, jika iya maka akan lanjut kepada kajian teknis, gitu kan. Tetapi jika tidak ada di dalam daftar tersebut, maka lanjutnya tidak berarti langsung dengan standar teknis. Di sini yang menjadi perhatian adalah harus dilakukan karakteristik dulu, apakah di lingkungan setempat ada karakteristik air limbah mengandung parameter toksik atau tidak, gitu kan. Jika tidak, maka bisa langsung uji berikutnya lagi. Apakah lokasi ini berdekatan dengan yang area sensitif, gitu. Nah, nanti ada di permennya area sensitif itu apa saja, gitu, termasuk area taman nasional, area mempunyai kerentanan dengan terumbu karang, padang lamun dan juga mangrove, gitu kan. Jika lepas juga dia tidak merupakan area sensitif, maka berikutnya tapisannya lagi adalah apakah lingkungan perairan laut setempat ini mempunyai daya bilas air laut, gitu kan. Jika daya air bilas lautnya rendah, maka dia lanjut lagi kepada tapisan berikutnya, apakah mutu air melebihi baku mutu air laut? Tidak, sesuai dengan yang tertuang di dalam PP 22 tahun 2021 tentang baku mutu air limbah ke laut. Nah, jika tidak, masih ada tapisan terakhir adalah apakah baku mutu air limbah itu spesifik atau tidak, gitu kan. Jika tidak spesifik, maka muncullah berikutnya adalah standar teknis. Jadi
peraturan Menteri ini sudah mengamankan bagaimana perairan laut sebagai ekosistem tidak dipagari dengan aturan gitu kan, sehingga pembuangan atau pembatasan limbah cair ke laut dapat dilakukan, tetapi harus memenuhi kriteria. Jika dia itu berdampak tinggi, maka langsung dia harus membuat kajian teknis. Jika dia berdampak rendah, tidak langsung dia itu adalah standar teknis, tapi dia harus memenuhi tapisan seperti yang kami sebutkan tadi di awal. Apakah ada toksik, kemudian apakah ini area sensitif, kemudian perairan tersebut apakah punya daya bilas air laut yang rendah, kemudian apakah melebihi baku mutu air laut, dan pada akhirnya apakah limbah tersebut spesifik atau tidak. Demikian, lanjut. Ya, jadi seperti ini sudah disampaikan oleh Pak Aris Sudianto tadi, bahwa persetujuan teknis mengikuti kepada penerbitan persetujuan lingkungan. Jadi dalam hal ini kewenangan ada di Menteri LHK, jika kewenangan persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Menteri LHK, dan Gubernur jika persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati dan Wali Kota. Nah, ini yang sudah disampaikan di bagian awal. Sejauh ini provinsi yang baru menyiapkan persetujuan teknis atau izin pembuangan limbah air laut baru Kalimantan Timur. Yang lainnya menjadi tantangan, dan ini menjadi menjadi bahan pembinaan juga bagi kami bagaimana mempercepat agar 33 provinsi yang lain mempunyai kapasitas di dalam menyiapkan persetujuan teknis berdasarkan guidance yang kita sampaikan. Lanjut. Nah, ini permohonan persetujuan teknis, jika itu dia termasuk wajib AMDAL, maka dilakukan bersamaan dengan permohonan persetujuan lingkungan, dan jika termasuk wajib UKL bisa dilakukan sebelum mengajukan persetujuan permohonan lingkungan. Lanjut, cepat saja. Slide berikutnya. Ya, lompat aja Pak. Nah, lompat ya, berikutnya. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu sekalian. Persyaratan untuk permohonan persetujuan teknis ada dua hal besar. Yang pertama yang terkait dengan technical arrangement, yaitu bagaimana kajian teknis atau standar teknisnya. Yang kedua adalah bagian dengan manajemen sistemnya, itu sistem manajemen lingkungannya dilengkapi dalam hal memberikan persyaratan permohonan persetujuan teknis. Lanjut. Nah, ini bagian yang cepat akan kami sampaikan. Jadi ada muatan kajian teknis yang harus dilengkapi. Pertama terkait deskripsi kegiatan, kemudian pengolahan air limbah, kemudian prediksi sebaran air limbah. Prediksi sebaran air limbah menjadi sangat penting karena lingkungan perairan laut berbeda dengan lingkungan di daratan, di mana transboundary material sangat dipengaruhi oleh arus dan angin, sehingga kita harus melakukan prediksi ketika satu air limbah akan dibuang ke laut, sebarannya akan kemana saja. Ini di sini menjadi sangat penting untuk mengetahui jangan sampai terkena area-area yang sensitif yang tadi saya disampaikan seperti terumbu karang, mangrove, dan juga padang lamun. Dan bagian terakhir adalah bagaimana pemantauan lingkungannya. Lanjut. Ini bagian cepat saja, ini isi dari deskripsi kegiatan, ada 4 hal, lanjut. Ini contoh tata letak industrinya, ada di dalam permennya, lanjut. Kemudian ini terkait dengan apa isian yang dilakukan terkait dengan pengolahan air limbah, dimulai dengan adanya sistem pengolahan air limbah berdasarkan neraca airnya, kemudian juga ada terkait dengan instalasi pengolahan air limbahnya, dan juga yang tidak kalah penting adalah standar tanggap darurat, emergency installation untuk pengolahan air limbahnya. Lanjut lagi. Nah, ini prediksi dari sebaran air limbah yang seperti kami sampaikan tadi, ini harus memperhatikan area sensitif dan juga harus menentukan parameter kunci yang akan dijadikan prediksi karena setiap lokasi berbeda dengan lokasi lainnya gitu kan. Lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian apa saja area sensitif dari mulai kawasan konservasi perairan, daerah rekreasi atau wisata bahari, ini sangat tepat sekali untuk besok kita materi dengan UPT, kawasan mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan sampai kepada wilayah pertahanan. Lanjut lagi. Ya, pemantauan lingkungan, nah ini pada bagian yang sangat penting karena pada akhirnya ketika satu persetujuan teknis diberikan adalah bagaimana kita bisa memperhatikan dampak dari pembuangan ini di dalam titik monitoring yang ada sesuai dengan hasil prediksi sebaran air limbahnya. Lanjut lagi. Nah, bagian dari surat perubahan persetujuan teknis ini menjadi bagian yang juga bisa menjadi pokok perhatian ketika persetujuan teknis sudah diterbitkan dan akan dilakukan perubahan, maka kegiatan usaha wajib kegiatan bisa melakukan persetujuan teknis
dengan mempertimbangkan bahwa adanya perubahan desain teknologi dari instalasi pengolah air limbahnya dan juga adanya pembangunan instalasi pengolah air limbah dan perubahan pengolahan air limbah. Berikutnya, ini kelengkapannya tentunya sampai sebagaimana tadi pada saat menyampaikan persetujuan teknis, ketika melakukan perubahan pun harus dilengkapi dengan kajian teknis jika perubahan teknis kegiatan mengubah luas sebaran dampak dan standar teknis jika perubahan teknis kegiatan tidak mengubah luas sebaran dampak. Berikutnya lagi. Ya, ini surat kelayakan operasional. Ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris Sudianto bahwa ini pada akhirnya adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan pengawasan oleh Menteri Gubernur setelah dilakukan penerbitan persetujuan teknis. Ini menjadi instrumen yang sangat penting untuk lanjutan di dalam pengawasan. Lanjut lagi. Ini untuk penerbitan SLO ini dilakukan verifikasi terhadap persetujuan teknis. Verifikasi untuk melihat kesesuaian standar teknis dengan sarana prasarananya, dan pada akhirnya yang terpenting adalah untuk memastikan bahwa sarana prasarana yang dibangun itu berfungsi untuk terpentingnya baku mutu air limbah gitu kan. Lanjut lagi. Hasil verifikasi akan memberikan rekomendasi untuk apakah memenuhi atau tidak memenuhi. Ketika memenuhi maka dilakukan penerbitan untuk rekomendasi penerbitan SLO, dan jika tidak memenuhi maka si penanggung jawab usaha kegiatan harus melakukan perbaikan sarana dan prasarananya, dan otomatis juga nanti akan merubah dokumen perubahan persetujuan lingkungannya. Lanjut. Nah, ini bagian terakhir di peralihan, ini tadi sudah disampaikan juga bahwa di pasal 53 untuk yang telah memiliki perizinan pembuangan dan pemanfaatan air limbah dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya usaha dan atau kegiatan jika mereka sudah memiliki. Namun bagi yang sedang dalam proses, mana persetujuan teknisnya atau SLO-nya sesuai dengan ketentuan peralihan peraturan Menteri ini. Demikian Ibu Menteri, Bapak Ibu sekalian yang hadir di pertemuan ini, beberapa pokok-pokok yang kami sampaikan terkait dengan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut. Kami sampaikan kembali ke Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Dida. Pak Gunawan silahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Menteri, yang saya hormati Pak Sekjen, Bapak Ibu Dirjen, dan para rekan-rekan Eselon 2. Izinkan kami untuk melanjutkan presentasi terkait dengan pengelolaan limbah berbahaya beracun Permen nomor 6 tahun 2021. Silakan Mas. Ya, langsung di slide yang berikutnya. Baik Bapak Ibu semua, ini amanat di dalam PP 22/2021 ada 14 item teknis yang harus kita masukkan di dalam permen, termasuk juga prosedur bagaimana perstek dikeluarkan dan lain sebagainya. Lanjut saja. Terus, dan ini adalah terkait dengan beberapa, ada 14 bab dari uji karakteristik, kemudian penetapan limbah sampai kepada perpindahan lintas batas limbah yang diatur. Lanjut. Lanjut saja. Ya, Bapak Ibu semua, ya, jenis kegiatan yang diatur di sini karena ini adalah dari 11 permen dijadikan satu permen sehingga cukup tebal, ada 302 halaman, dan ternyata menggabungkan permen tidak semudah yang kita bayangkan karena mencari link antara kegiatan ini yang sedikit memerlukan waktu kita membuat menggabungkan itu. Jadi karena kegiatan dimulai dari pengurangan sampai kepada dumping, ini harus selaras. Dan di sini setiap kegiatan itu kita atur baik teknis maupun substansi-substansi yang lainnya, dan standarnya sesuai dengan lesson learn kita, karena pengelolaan limbah berbahaya ini sangat-sangat dinamis, maka
kita kasih satu slot di mana di situ kita ikutin perkembangan teknologi sehingga kita menganut sistem kontrol fleksibel standar kalau kita sebut, sehingga ada tidak ada misalnya ada teknologi baru kemudian tidak bisa diatur, tidak. Nah, sehingga ini fleksibel namun tetap bisa terkontrol. Lanjut. Nah, yang pertama juga diatur di sini terkait dengan pengecualian limbah B3 dan juga penetapan limbah B3 sebagai produk samping. Pengecualian limbah B3 ini jika limbah B3-nya dirasa oleh penghasil limbah, ya itu bisa diajukan untuk menjadi limbah non B3 dikarenakan perubahan sistem maupun perubahan proses, maka ini bisa ditempuh dengan melalui prosedur pengecualian limbah B3. Dan itu ada di lampiran 9 ya, spesifik yang tercantum dalam lampiran 9. Karena kalau sudah mempunyai kategori 1, dia bahkan mungkin tidak bisa untuk pengecualian. Nah, kemudian penetapan limbah B3 sebagai produk samping. Ini juga ada beberapa yang mengajukan dia siklus tertutup dikarenakan sudah memperbaiki atau mengembangkan prosesnya, maka limbah B3-nya bisa berkurang, bahkan yang untuk satu jenis tertentu dia bisa ditiadakan. Nah, ini sesuai dengan arahan Ibu Menteri yang selalu bagaimana membuat alur-alir atau streamline daripada bisnis prosesnya, code of conduct-nya. Nah, ini alhamdulillah ini sampai saat ini sudah 40 Perstek dan SLO bisa dikeluarkan. Dan ini adalah alur-alir permohonan penetapan status limbah, dimulai dari permohonan pengecualian, kemudian pengecualian limbah B3 sebagai produk samping, itu yang di atas. Itu ada validasi dokumen, kemudian dievaluasi oleh tim ahli, dan akhirnya keluarlah SK Menteri. Dan di bawah pengecualian limbah dari pengelolaan, kemudian lagi-lagi oleh evaluasi tim ahli, dan kemudian ada yang melakukan uji karakteristik juga, sehingga di saat ada dicek oleh tim ahli dan kami, maka bisa mendapatkan rekomendasi jika itu memang di bawah standar yang ditetapkan. Lanjut. Nah, walaupun sudah dikeluarkan sebagai limbah non B3 misalnya, maka tetap ada wajib menyampaikan laporan, wajib menyampaikan pemantauan, dan wajib melakukan pemantauan dan sebagainya, dan ini ditetapkan di dalam SK-nya. Lanjut saja. Nah, untuk penyimpanan limbah B3 yang dulunya di PP 101 itu memerlukan izin lah dulu ya. Sekarang setelah PP 22 ini penyimpanan limbah B3 tidak perlu izin lagi, namun perlu diintegrasikan. Nah, ada 2 poin penting di sini yang perlu diingat, bahwasanya mengintegrasikan itu. Yang pertama standar, ini standar saja yang simple, karena ini memang kegiatannya hanya wajib SPPL, sehingga tidak begitu rumit. Nah, ada sedikit yang lebih detail, itu rincian teknisnya dimasukkan ke dalam persetujuan lingkungan, dikarenakan dia mempunyai wajib AMDAL atau UKL-UPL. Lanjut, Mas. Nah, di sini persetujuan teknis dan SLO itu apa-apa saja dan kewenangannya di mana, maka pemerintah daerah itu mempunyai kewenangan di tingkat gubernur untuk pengumpulan limbah B3 skala provinsi, kemudian untuk skala bupati wali kota itu hanya di pengumpulan. Nah, kemudian pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dumping itu tetap menjadi kewenangan menteri di dalam mengeluarkan Perstek dan SLO. Nah, perubahan Perstek juga bisa dilakukan, namun itu perlu kehati-hatian, karena kalau Perstek sudah keluar, kalau sudah mau berubah, maka nanti itu bisa membuat dampak berikutnya, sehingga sebelum terbitnya Perstek memang perlu dilakukan evaluasi lebih dalam supaya nanti saat terbit Perstek itu tidak terjadi kekeliruan. Nah, proses penerbitan Perstek itu yang di bawah itu, yaitu pemohon, pejabat penerbitan, kemudian ada pemeriksaan dokumen, verifikasi, dan penerbitan Perstek. Dan
bedanya dengan PP 101 yang terdahulu bahwasanya ini sistem peralatan atau sistem pengelolaan limbah B3-nya belum tersedia, belum ada. Sehingga memang banyak prediksi-prediksi gitu ya. Sehingga nanti kemungkinan akan digarapnya di SLO-nya, surat layak operasinya gitu. Nah, ini yang kemungkinan misalnya kayak perubahan umpan di insinerator gitu ya. Perubahan jumlah limbah yang dikelola di bioremediasi, kemudian jumlah margin temperatur di pirolisis dan lain sebagainya. Ini pengaturan teknis yang mungkin dikarenakan di Persteknya kemungkinan saat itu ada beberapa yang mungkin perlu disempurnakan. Nah, surat layak operasi ini memang sebagai dasar dilakukan atau bisa dioperasionalisasikan pengelolaan limbah B3. Jadi kalau sudah mendapatkan SLO, maka pengelolaan limbah B3 bisa dilakukan. Disinilah dimulai pengawasan atau dilakukan penegakan hukum jika memang tidak memenuhi persyaratan. Nah, kemudian mekanisme penerbitan persetujuan teknis dan SLO berdasarkan PP 22 itu seperti yang tadi tidak jauh beda dengan yang dikemukakan oleh Pak Dida, Ibu Lukmi dan lain sebagainya. Dan di sini memang SLO itu setelah dibangunnya fasilitas. Dan persyarat lanjut Mas. Lanjut. Nah, persyaratan permohonan persetujuan teknis pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 ini memang nyaris hampir sama dan ini persyaratan ini pun juga kita tempelkan di PP 5 ya, di PP 5 namun lebih detail lagi di Permen 6 ini. Jadi di PP 5 ada karena di PP 5 tentang perizinan berusaha berbasis resiko itu ada pengelolaan jasa, pengelola limbah B3 terkait dengan pengolahan, pengumpulan maupun penimbunan. Nah, lanjut. Nah, ini adalah persyaratan-persyaratan termasuk bagaimana mentransportasikan limbah atau memindahkan limbah dari satu titik ke titik lainnya. Ini juga ada kita inikan. Lanjut saja. Nah, ini muatan persyaratan permohonan persetujuan teknis untuk penimbunan. Di sini dicantumkan tenaga kerja limbah B3 yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini yang kemarin kami kepada Pak Sekjen untuk mempersiapkan benar Pak. Karena ini hanya 1 tahun Pak. Begitu 1 tahun ini diterapkan kita belum ada orang yang mempunyai sertifikat. Nah, ini yang nanti Pak Ade mungkin perlu digalakkan secepatnya supaya nanti saat dilakukan pengawasan oleh tempatnya Gakum yang menjalankan insinerator misalnya itu sudah punya sertifikat gitu Pak. Gitu ya. Nah, ini yang 101 dulu belum diterapkan dengan ini. Walaupun ada ya, namun sekarang sudah mulai ditekankan kembali dan tadi juga ada di tempatnya pencemaran air dan pencemaran udara. Jadi berbarengan. Nah, ini persyaratan permohonan persetujuan teknis kegiatan damping, ada sistem tangga daruratnya, ada kemudian komposisi bahan kimia dan lain sebagainya, studi pemodelan dan lain sebagainya. Persyaratan teknis tempat penyimpanan limbah B3 ini juga diatur sedemikian rupa dan ditempatkan yang damping ya udah lanjut aja Mas tentang penyimpanan. Nah, ini yang penyimpanan ini nanti dites atau digabungkan atau diintegrasikan di dalam persetujuan lingkungan. Namun kita memberikan clue-cluenya, memberikan beberapa standar-standar yang nanti akan dimasukkan oleh pemohon ke dalam persetujuan lingkungan. Cara dan waktu penyimpanan limbah B3, lanjut Mas. Termasuk cara dan waktu penyimpanan limbah B3, ini juga diatur ya. Ini penting sekali, jangan sampai nanti ada persetujuan lingkungan gitu ya. Di situ tidak ada maksimal penyimpanan. Nah, ini yang harus diantisipasi seperti ini. Nanti hal-hal ini yang harus makanya kita cantumkan sebagai suatu standar yang penting.
Baik, pengangkutan limbah B3, lagi-lagi di sini ada persyaratan, lanjut saja Mas. Terus lanjut pengangkutan, syaratnya cukup lumayan juga, banyak, karena memindahkan mobil, memindahkan bahan persara dari satu titik ke titik lain. Terus lanjut. Ya, ini transportasinya, modelnya ada yang tertutup, ada yang terbuka, dan lain sebagainya. Ini semua tercantum di dalam Permen 6 tahun 2021. Dan tentunya ada simbol label B3 yang harus ditempelkan dan harus mendapatkan rekomendasi dari KLHK. Lanjut. Nah, pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 itu ada 3 yang kita atur di sini, yaitu termal, kemudian solidifikasi dan stabilisasi, serta cara lain yang mungkin berkembang secara perkembangan teknologi yang terus kita ikutin ya, karena banyak teknologi-teknologi yang dipresentasikan ke kami dan selalu Ibu Dirjen membuka pintu untuk itu. Tolong diterima, didengarkan gitu ya. Namun kita tidak memberikan rekomendasi gitu. Jadi banyak yang ya ini mohon Bapak Ibu yang mungkin ada ini yang di tempatnya kita memberikan rekomendasi terkait teknologi tertentu. Nah, ini biasanya menjadi salah pengertian. Tidak. Namun kita mendengarkan teknologinya seperti apa gitu ya. Dan nanti akan kita compare dengan yang lain, nah silakan. Selama dia produk, sistem prosesnya itu memenuhi standar dan bisa kuantitatif, bisa diperlihatkan itu bagus, hasil dari pengolahannya, maka Perstek akan kita berikan. Nah, kemudian persyaratan lokasi fasilitas pengolahan limbah B3 itu juga diatur. Dan lanjut Mas. Kemudian juga persyaratan kegiatan pemanfaatan limbah B3. Nah, di dalam pemanfaatan ini yang paling populer sekarang, karena ada circular economy, kita Ibu Menteri dan melalui Ibu Dirjen juga menganukan untuk memanfaatkan limbah, even itu limbah B3, namun kontrolnya tetap harus dijalankan. Nah, ini maka di sini kita bagi-bagi, kita pilah-pilah sesuai dengan keberadaan maupun daripada komponen limbah itu sendiri. Dia bisa sebagai substitusi bahan baku, sebagai substitusi bahan bakar, atau sebagai bahan baku itu sendiri, maupun dia dibuka, lagi-lagi dibuka pintu untuk standar ini karena dinamis gitu ya, sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus berkembang gitu. Bahkan plastik itu bisa dijadikan sebagai pengganti aspal dan lain sebagainya, seperti itulah, gitu ya. Karena ini dari proses memungkinkan kan gitu ya. Lanjut, tata cara kegiatan pemanfaatan, ya ini memang ini sama dengan yang permen terdahulu kemarin, sebelumnya, ya, kalau yang ini. Kemudian lanjut lagi, nah ini ada fasilitas penimbunan, karena waktu mohon maaf, persyaratan tata cara kegiatan penimbunan dan sebagainya, lanjut saja Mas. Ya, ini semuanya lengkap di sana dan ini semuanya nanti harus tercantum di dalam persetujuan teknis. Dan memang cukup tebal karena ada 11 permen dijadikan satu. Namun alhamdulillah ini bisa menjadi satu lebih precise sehingga kita bisa gunakan dan implementasikan. Saya pikir itu Pak Sigit. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan, aplaus untuk para narasumber. Ada beberapa catatan Ibu Menteri, pada waktu kami membangun PP 22 ini, asumsinya adalah proses antara persetujuan lingkungan dengan Pertek ini dilakukan secara paralel. Nah, karena waktunya sangat terbatas, kemudian juga aliran informasi itu harus terjadi secara otomatis. Nah, memang kami punya sistem sendiri-sendiri pada waktu sebelum sebelum PP ini ada, tetapi pengalaman kami menggabungkan algoritma antara sistem yang lama dengan yang sistem yang ada itu lebih baik membuat yang baru.
karena pola pikirnya yang programmernya akan berbeda. Sehingga kami mohon di tempatnya Pak Ari nanti yang ada di sistem ini juga diberi dukungan untuk bisa mengintegrasikan dari 3 dirjen ini untuk menjadi satu sehingga prosesnya berlangsung dengan baik.